Hari ini adalah hari kepergian Mei Lin. Sebenarnya Mei Lin masih ingin di kerajaan Ming beberapa hari lagi, namun keadaan di dunia atas sedikit kacau, maka dari itu Mei Lin harus segera kembali ke Istana Surgawi. Jadi kau harus pergi saat ini juga, Liner? Tanya Sulanling. Benar Gege, aku harus segera kembali karena di dunia atas sedang terjadi sedikit kekacauan dan mereka membutuhkanku, Gege. Jelas Mei Lin. Baiklah kalau begitu pergilah. Jaga dirimu dan ingatlah janjimu untuk sering berkunjung, ucap Sulanling. Jangan lupakan kami, Nona, ucap Yuelan. Kami akan selalu menunggumu, Nona, ucap Anci. Jaga dirimu, Nona. Bibi akan selalu menanti kedatanganmu, ucap Bibi Siusi. Mendengar semua ucapan itu membuat hati Mei Lin menghangat. Terima kasih dan aku tidak akan lupa akan janjiku untuk sering berkunjung ke sini, maka dari itu selama menungguku tetaplah saling menjaga satu sama lain, ucap Mei Lin. Kalau begitu aku pamit. Sampai berjumpa lagi Gege, Bibi, Yuelan dan Anci, lanjut Mei Lin. Sampai jumpa Mei Mei, jawab Sulanling lirih. Sedangkan semua orang langsung bersujud memberi penghormatan kepada Mei Lin. Sedetik kemudian tubuh Mei Lin menghilang dalam sekejap, menyisakan sapuan angin yang berhembus pelan. Mei Lin sampai di Istana Surgawi dengan cepat menggunakan kekuatan teleportasinya. Suasana di Istana Surgawi sedikit kacau. Semua dewa dan dewi gelisah menanti kedatangan Mei Lin. Mei Lin berjalan memasuki Istana Surgawi dengan anggun. Mengetahui kedatangan sang dewi penguasa, suasana menjadi hening dan sesampainya dewi penguasa di singgasananya, para dewa-dewi langsung memberi hormat kepada dewi penguasa. Not. Berhubung sekarang udah di dunia atas, jadi Mei Lin kita panggil dengan sebutan dewi penguasa ya guys. Salam yang mulia Dewi Penguasa dan selamat datang kembali di Istana Surgawi, ucap dewa dan dewi serentak. Salam kalian ku terima. Duduklah, jawab Dewi Penguasa. Semua dewa dan dewi langsung duduk di kursinya masing-masing setelah mendengar perintah dari Dewi Penguasa. Apa yang sedang terjadi, kenapa kalian begitu gelisah? Tanya Dewi Penguasa. Menjawab yang mulia Dewi. Ada yang sudah mencuri kita. Penghancur portal keabadian dan membunuh penjaga ruang tertutup, tapi sayangnya kami belum mengetahui siapa yang telah melakukannya, tapi kami menduga pasti ada pengkhianat di antara kami karena hanya dewa dan dewilah yang mampu menembus pertahanan ruang tertutup, jelas Dewa Angin. Lantas apa kalian sudah bisa menebak siapa pengkhianat itu? Tanya Dewi Penguasa santai. Kami tidak berani asal menuduh yang mulia Dewi, jawab Dewi Bunga. Siapapun yang melakukan pengkhianatan itu adalah seseorang yang memiliki hubungan tertentu dengan Raja Iblis Asteris, ucap Dewi Penguasa. Bukan begitu Dewi Kesuburan, lanjut Dewi Penguasa sembari menatap Dewi Kesuburan dengan senyum smirknya. Semua orang terkejut mendengar ucapan Dewi Penguasa, seakan menjelaskan bahwa Dewi Kesuburanlah yang menjadi pengkhianat dan mata mereka langsung tertuju kepada Dewi Kesuburan. Sedangkan Dewi Kesuburan sangat terkejut saat mendengar namanya disebut oleh Dewi Penguasa. Ia tak menduga bahwa kejahatannya akan diketahui sang Dewi Penguasa. Namun ia mencoba untuk tetap tenang mengingat ia kini berada di Istana Surgawi bersama dewa dan dewi yang bisa saja langsung membunuhnya jika ia terbukti sebagai pengkhianat. Apa maksud Anda yang mulia Dewi Penguasa? Apakah Anda menuduh hamba sebagai pengkhianatnya? Elak Dewi Kesuburan. Aku tidak menuduhmu. Aku hanya bertanya, jawab Dewi Penguasa santai. Sepertinya itu bukanlah pertanyaan yang mulia, tapi itu adalah sebuah tuduhan, balas Dewi Kesuburan yang seakan tak terima mendapat tuduhan itu.
Baiklah, jika kau menganggap itu sebagai tuduhan, maka bisakah kau jelaskan tentang ini? Ucap Dewi Penguasa sembari menggerakkan tangannya ke udara dan muncullah seperti sebuah potongan film yang menggambarkan semua pengkhianatan yang Dewi Kesuburan lakukan selama ini. Lagi-lagi semua dewa dan dewi terkejut melihat potongan gambar yang membuktikan pengkhianatan Dewi Kesuburan. Sedangkan Dewi Kesuburan sudah tak bisa berkata-kata saat sang Dewi Penguasa menunjukkan potongan gambar yang memperlihatkan semua pengkhianatan yang ia lakukan. Episode sebelumnya 54. Episode berikutnya 56. Bagaimana bisa Dewi Penguasa mengetahui semua yang aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak boleh mati di sini. Aku mencari cara untuk kabur, batin Dewi Kesuburan. Tanpa disadari Dewi Kesuburan, ternyata semua yang dikatakan dalam batinnya telah terdengar jelas oleh sang Dewi Penguasa yang hanya tersenyum miring mendengar semuanya. Sedangkan semua dewa dan dewi sudah sangat geram mengetahui siapakah pengkhianat selama ini. Mereka menatap Dewi Kesuburan dengan tatapan tajam. Jadi kaulah si pengkhianat itu, Dewi Kesuburan? Tanya Dewa Matahari. Tidak, ini tidak benar. Aku tak mungkin mengkhianati kalian. Aku tak mungkin mengkhianati kesucian dewa-dewi, elak Dewi Kesuburan. Jadi maksudmu sang Dewi Penguasa pembohong? Kau meragukan bukti yang telah Yang Mulia Dewi Penguasa perlihatkan? Tanya Dewa Perang. Kau memang sangat memalukan, Dewi Kesuburan. Kau rela mengkhianati kesucian dewa-dewi dan membahayakan dunia hanya karena rayuan cinta dari Raja Iblis. Kau harus mendapatkan hukuman yang berat, ucap Dewi Hujan. Yang Mulia, Anda harus menjatuhkan hukuman yang berat untuknya, tambah Dewa Angin. Baiklah, karena Dewi Kesuburan telah terbukti bersalah maka aku akan menjatuhkan hukuman yang berat untuknya, namun selagi aku memikirkan hukuman apa yang pantas untuknya maka aku memerintahkan untuk pengawal surgawi mengurungnya dalam ruang penebus dosa, ucap Dewi Penguasa. Mendengar keputusan yang diterimanya membuat Dewi Kesuburan takut dan berusaha untuk mencari cara agar dapat melarikan diri dari istana surgawi karena jika dia dikurung dalam ruang penebus dosa maka dipastikan kekuatan yang ia miliki akan hilang dan ia tak akan bisa membantu Raja Iblis lagi. Saat para penjaga istana surgawi mulai memasuki aula, tiba-tiba Dewi Surgawi menyerang Dewi Bunga yang tepat berada di sampingnya dan menjadikan Dewi Bunga sebagai tawanannya. Semua dewa-dewi yang berada di sana terkejut dengan apa yang dilakukan Dewi Kesuburan. Mereka berusaha untuk menyelamatkan Dewi Bunga, tapi Dewi Kesuburan mengancam akan membunuh Dewi Bunga jika ada yang berani mendekat dan menangkapnya. Jika kalian berani mendekat maka aku akan menghabisinya, ucap Dewi Kesuburan sembari menekan leher Dewi Bunga menggunakan pedangnya. Jangan lakukan itu, Dewi Kesuburan, cepat jauhkan pedangmu dari Dewi Bunga, jika tidak maka hukumanmu akan semakin berat, ucap Dewa Perang. Hahaha, kau kira aku bodoh? Jika aku melepaskannya maka kalian akan menghukumku dan memenjarakanku dalam ruangan sialan itu, jawab Dewi Kesuburan. Aku tidak akan melepaskannya sebelum kalian membiarkanku pergi dari sini, jika tidak maka aku akan membunuhnya saat ini juga, lanjut Dewi Kesuburan semakin menekan pedangnya ke leher Dewi Bunga hingga mengeluarkan darah segar. Saat semua dewa-dewi khawatir dengan keadaan Dewi Bunga, lain halnya dengan sang Dewi Penguasa karena dengan santainya ia menuruti keinginan Dewi Kesuburan. Pergilah dan lepaskan Dewi Bunga, ucap Dewi Penguasa.
Semua dewa-dewi membelalakkan matanya tak percaya dengan keputusan sang dewi penguasa, begitupun dengan dewi kesuburan yang heran kenapa dengan mudahnya sang dewi penguasa menuruti keinginannya, namun ia tak mau memikirkannya. Yang terpenting saat ini adalah dia harus keluar dari istana surgawi. Yang mulia Dewi, apa yang Anda katakan? Kenapa Anda memenuhi keinginannya? Itu akan sangat membahayakan Yang Mulia karena ia pasti akan pergi kepada Raja Iblis, tanya Dewa Angin. Dewi penguasa hanya tersenyum menanggapi pertanyaan Dewa Angin dan kembali menatap Dewi kesuburan. Pergilah sebelum aku berubah pikiran, ucap Dewi penguasa. Kau yakin tidak akan membohongiku dan menyerangku dengan tiba-tiba saat aku melepaskan Dewi Bunga? Tanya Dewi kesuburan ragu. Aku tidak sepertimu, jawab Dewi penguasa. Setelah mendengar jawaban Dewi penguasa tanpa pikir panjang, Dewi kesuburan langsung mendorong Dewi Bunga hingga tersungkur dan ia langsung menghilang dari istana surgawi. Dewa dan Dewi heran dengan keputusan Dewi penguasa. Mereka tak habis pikir kenapa dengan mudahnya Dewi penguasa membiarkan Dewi kesuburan melarikan diri. Sedangkan Dewi penguasa yang melihat Dewi Bunga tersungkur dengan darah yang mengucur dari lehernya karena tekanan pedang Dewi kesuburan tadi langsung menyembuhkan luka Dewi Bunga dengan kekuatannya. Dewi Bulan, bisakah kau membawa Dewi Bunga untuk beristirahat? Pinta Dewi penguasa. Tentu Yang Mulia, jawab Dewi Bulan yang langsung membawa Dewi Bulan keluar dari aula istana surgawi. Sedangkan dewa dan dewi lainnya masih setia menunggu penjelasan Dewi penguasa. Yang Mulia Dewi penguasa, bisakah Anda menjelaskan keputusan Anda tadi? Tanya Dewa Matahari. Benar Yang Mulia, jika itu hanya karena keadaan Dewi Bunga, bukankah Anda mampu menyelamatkannya dengan mudah, apalagi itu hanya melawan Dewi kesuburan, tambah Dewi Perang. Itu adalah hukuman yang aku berikan untuknya, jawab Dewi penguasa. Apa maksud Anda Yang Mulia? Tanya Dewi Hujan yang mewakili kebingungan para dewa-dewi. Aku ingin Dewi kesuburan menyadari atas cinta palsu yang dia banggakan selama ini hingga rela mengkhianati kaumnya dan juga membahayakan dunia, jawab Dewi penguasa. Dan saat itu tiba, maka itu akan menjadi penyesalan terburuknya hingga akhir hidupnya, bahkan saat ia terlahir kembali pun ia akan menanggung penyesalan itu seumur hidupnya, lanjut Dewi penguasa dengan tegas dengan berjalan meninggalkan singgasananya. Para dewa-dewi yang mengerti akan ucapan sang Dewi penguasa hanya terdiam dan menundukkan kepalanya memberi penghormatan kepada Dewi penguasa yang berlalu meninggalkan aula istana surgawi. Walaupun di benak mereka bergidik ngeri membayangkan betapa mengerikannya hukuman yang akan diterima Dewi kesuburan dari sang Dewi penguasa. Sedangkan Dewi kesuburan telah melarikan diri ke tempat Raja Iblis dan ia juga menceritakan semua yang telah terjadi. Raja Iblis yang mendengar cerita dari Dewi kesuburan sempat terkejut bagaimana Dewi penguasa mengetahui semua perbuatan Dewi kesuburan, dan lagi Raja Iblis juga curiga kenapa Dewi penguasa melepaskan Dewi kesuburan begitu saja setelah mengetahui perbuatannya. Apa yang sedang direncanakan Dewi penguasa? Aku harus lebih berhati-hati, batin Raja Iblis. Episode sebelumnya 55. Episode berikutnya 57.